Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Salihah. Jadi di sini saya akan memaparkan inovasi-inovasi pembelajaran biologi yang telah saya rancang. Jadi dimulai dari inovasi model, inovasi media, hingga inovasi evaluasi pembelajaran biologi. Di video pertama ini saya akan memaparkan dulu inovasi model pembelajaran. Oke, langsung saja. Inovasi model pembelajaran yang saya rancang ini bernama BioConnect Learning 3.0 yang dilatar belakangi oleh pembelajaran biologi yang masih berpusat pada guru, di mana proses belajar sering dinominasi ceramah sehingga siswa berperan pasif dan hanya menerima informasi, bukan membangun pemahaman sendiri. Yang kedua, karakter materi biologi bersifat abstrak. Banyak konsep seperti proses fisiologi dan mekanisme sistem organ sulit dipahami tanpa diskusi dan visualisasi yang memadai. Yang ketiga, pemahaman teknologi digital yang belum optimal. Media digital sering hanya digunakan sebagai pelengkap, belum terintegrasi dengan aktivitas berpikir dan kolaborasi siswa. Yang terakhir, itu tuntutan kurikulum merdeka dan abad ke-21. Pembelajaran dituntut mampu mengembangkan kolaborasi, berpikir kritis, dan literasi secara seimbang. Nah, tujuan dari pengembangan inovasi ini yaitu meningkatkan pemahaman konsep biologi, di mana siswa tidak sekadar menghafal tetapi memahami konsep melalui diskusi dan pemecahan masalah bersama. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi, di mana aktivitas kelompok melatih siswa bekerja sama, bertukar pendapat, dan bertanggung jawab terhadap hasil belajar. Yang ketiga, menumbuhkan pemahaman berpikir kritis, di mana siswa dilatih menganalisis informasi, membandingkan sumber, dan menyusun kesimpulan secara logis. Dan tujuan yang terakhir itu untuk meningkatkan literasi dan kreativitas digital, di mana pemanfaatan media digital mendorong siswa mencari informasi, mengolah data, dan menyajikannya dalam bentuk produk sederhana. Saya akan jelaskan untuk konsep dasar inovasi model ini, yaitu yang pertama, integrasi dua model pembelajaran. Jadi, BioConnect Learning 3.0 ini menggabungkan model pembelajaran collaborative learning dan digital based learning secara terpadu. Kolaborasi ini sebagai inti pembelajaran, di mana siswa bekerja dalam kelompok heterogen untuk mendiskusikan, menganalisis, dan membangun pemahaman konsep biologi bersama. Yang ketiga, digital sebagai penguat pembelajaran. Jadi media digital ini digunakan untuk mengeksplorasi sumber belajar, visualisasi konsep abstrak, dan pembuatan produk pembelajaran. Dan peran guru dalam inovasi ini yaitu sebagai fasilitator. Guru membimbing proses diskusi, mengarahkan penggunaan media digital, dan memastikan keterlibatan semua siswa. Saya akan jelaskan kedua model tersebut, yaitu yang pertama, model collaborative learning, di mana model collaborative learning merupakan model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa untuk membangun pengetahuan secara bersama, bukan menerima informasi secara pasif dari guru. Dalam model collaborative learning ini, fokus pada interaksi sosial, di mana proses belajar terjadi melalui diskusi, tukar pendapat, dan pemecahan masalah dalam kelompok. Dan yang kedua, tanggung jawab bersama. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab terhadap hasil belajar kelompok. Dan yang ketiga, guru sebagai fasilitator.
Dari sintaks kolaboratif learning ini, yang pertama ada orientasi dan pembentukan kelompok, eksplorasi dan diskusi awal, yang ketiga kolaborasi dan pemecahan masalah, yang keempat sintesis dan penyimpulan, dan yang terakhir itu ada presentasi dan refleksi. Selanjutnya penjelasan untuk model digital based learning. Jadi digital based learning ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber belajar, media komunikasi, dan sarana evaluasi. Model digital ini mendukung sumber belajar yang lebih beragam, mendorong belajar mandiri, serta mengembangkan literasi digital. Untuk sintaks digital based learning ini dimulai dengan persiapan dan orientasi digital. Kemudian eksplorasi digital mandiri, yang ketiga kolaborasi berbasis digital, yang keempat pembuatan produk digital, dan yang terakhir evaluasi dan refleksi secara digital. Nah, alasan saya menggabungkan kedua model ini yaitu untuk membangun pemahaman konsep dan keterampilan sosial, di mana digital memperkaya proses kolaborasi. Teknologi memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan visualisasi konsep biologi. Kedua model ini juga saling melengkapi keterbatasan model, di mana kolaborasi learning kuat secara sosial, digital based learning kuat secara sumber dan media. Dan juga penggabungan kedua model ini berdampak pada pembelajaran, yaitu menjadi lebih efektif dan relevan. Jadi kita masuk di tahapan penerapan model BioConnect Learning 3.0 ini. Di mana BioConnect Learning 3.0 ini disusun dalam tahapan sistematis yang menggabungkan kolaborasi tatap muka dan pemanfaatan media digital. Alur belajar berpusat pada siswa dan peran guru sebagai pengarah proses. Ada 6 tahap. Yang pertama di sini ada orientasi pembentukan kelompok. Yang kedua ada tahap eksplorasi digital terarah. Yang ketiga ada diskusi dan analisis kelompok. Yang keempat ada pembuatan proyek mini digital. Yang kelima ada peer review dan revisi. Dimana itu maksudnya adalah pertukaran hasil antar kelompok, adanya umpan balik juga berbasis digital. Kemudian yang tahap ke-6 itu ada presentasi dan refleksi akhir. Di sini saya sudah sebagai contohnya saya membuat penerapan model pembelajaran ini di dalam classroom, yaitu saya buat 5 topik. Yang pertama ada informasi pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, kemudian ada yang kedua eksplorasi digital, itu berisi sumber belajar seperti dari artikel maupun dari YouTube. Kemudian yang ketiga ada diskusi kelompok, ada tugas-tugasnya. Dan yang keempat itu ada proyek mini digital. Jadi di sini siswa bisa membuat proyek media digitalnya itu di Canva, lalu dikumpul di classroom. Kemudian yang kelima juga ada refleksi pembelajaran. Jadi siswa setelah pembelajaran selesai itu mereka bisa mengisi refleksi di classroom. Seperti itu. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa. Yang kedua, mengembangkan
keterampilan abad ke-21, yang ketiga mempermudah pemahaman konsep abstrak, yang keempat sesuai dengan kurikulum merdeka. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan perencanaan yang matang, potensi ketimpangan peran siswa, dan yang ketiga ada ketergantungan pada akses teknologi. Jadi kesimpulannya, inovasi model pembelajaran BioConnect Learning 3.0 ini sebagai inovasi pembelajaran biologi yang menggabungkan collaborative learning dan digital based learning secara terpadu. Di mana model ini berdampak pada pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan bermakna, dan juga relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.